Ini Selamat malam. Silakan memperkenalkan diri Bapak, dari mana? nama saya Yos Dentis dari Flores NTT. Baik, selamat malam Flores. Jauh Iya sekali di, Bapak. kot- Dapat di kota informasi. ND. Oh, baik. Alhamdulillah, selamat bergabung. Bapak dapat Iya. informasi dari mana, Pak? Bisa bergabung? Saya sering kok, hanya karena agak sedikit ada pembaharuan di grupnya itu, makanya tadi munculnya itu Galaxy. Nanti Oh, saya akan perbaiki. Karena iya. ini ada sedikit perubahan, pembaharuan, makanya saya itu tadi saya cek, oh kok namanya bukan nama saya, tapi sudah di daftar hadirnya nama saya, hanya muncul di Zoom-nya itu Galaxy. Baik, baik, ya baik. Baik, Oke, Bapak, silakan disampaikan. tinggi saya Pak Yos, saya dosen Universitas Flores ND. Oh, Alhamdulillah. Iya, dosen prodi sejarah. Saya dari kota ND, kota Pancasila. Lalu saya sangat terinspirasi sekali dengan topik yang pada malam hari ini oleh Pak Materi. Saya sangat apresiasi eh, bagi kita sebagai orang akademisi ini yang mungkin menjadi motivasi baik yang positif bagi generasi muda sekarang. Jadi uh, tidak terlepas dari orang-orang muda di Jawa dan juga secara totalitas kenusantaraan untuk keindonesiaan kita memang sangat kaya sekali. Oleh karena itu di program Indonesia Menyatukan ini dengan topik yang pada malam hari tentang kepahlawanan, ya mungkin saya bisa ambil kesimpulan ya Pak ya. Saya sangat senang sekali. Itu mungkin nilai informatif dalam informasi yang berkaitan dengan program uh, yang kita jalani selama ini setiap hari Senin ini nilai informatifnya sangat kaya sekali untuk kita yang sangat mempersatukan. Kemudian selain nilai informatif, nilai etika bagi anak-anak bangsa kita, khusus dengan topik yang menarik pada malam hari ini, Pak, profesiat sekali. Kepahlawanan ini mungkin kita lebih banyak untuk membelajarkan bagaimana attitude, etika dari orang-orang muda itu harus kita mulai angkat kembali. Karena terkesan etika sekarang ini sangat tergerus dengan majunya perkembangan kehidupan zaman saat ini. Kemudian ada juga poin yang mungkin paling menarik yang saya bisa simpulkan adalah nilai budaya kepahlawanan itu sebenarnya sudah tertanam di dalam kepribadian nenek moyang kita. Tinggal hanya saja bagaimana kita harus punya tanggung jawab bersama untuk menomorsatukan generasi kita, baik itu generasi yang masih balita maupun pada generasi muda, untuk senantiasa selalu membentuk perilakunya. Kemudian yang terakhir, Bu, nilai yang mungkin kita ambil adalah nilai kependidikan bagi orang-orang muda. Pemateri dan juga Mbak, kami sampaikan, dengar suara saya, Mbak? Sangat, Halo? sangat jelas sekali. Bisa kami jelas Bapak. Oh iya. Saya sangat senang sekali kalau di ND itu kemarin tanggal 10 kami ada kunjungan dari program studi pendidikan sejarah. Kita membawa mahasiswa orang-orang muda untuk memediasi bagaimana mengenal tentang sosok tokoh nasional kita, yaitu Bapak Soekarno yang pernah dibuang ke ND, yaitu di satu tempat yang namanya Serambi Soekarno. Jadi disitulah kita lebih banyak aplikasi bagaimana memperkenalkan akan nilai-nilai sosok kepahlawanan yang telah diberikan oleh seorang putra Indonesia yang jadikan sebagai panutan untuk orang-orang muda masa kini. Oleh karena itu, dalam nilai kinerja kita, nilai kependidikan, nilai etika, dan juga nilai informatif ini yang perlu harus kita galakan. Kalau soal tentang persatuan dan kesatuan, kita NTT, kita di ND ini itu menjadi bingkai kebinekaan itu
kita temukan toleransinya sangat kuat sekali, dan Indonesia itu sangat kaya. Jadi dari saya itu saja ada beberapa poin: etika, pendidikan, kinerja, dan juga nilai informatif yang menjadi budaya itu yang perlu harus kita kembangkan bagi anak-anak generasi muda kita sekarang. Dari saya itu saja, mohon maaf, saya kembalikan. Salam dari Kota ND Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Pak siapa? Yos. Pak siapa? Pak Yosef. Pak Yosef. Ya. Ya, tertangkap dengan jelas. Terima kasih Pak Yosef bahwa ini dari saudara agak jauh ini dari Flores Kota ND memberikan testi tentang dagangan online kita bahwa banyak impact yang bisa diterima melalui nilai-nilai yang bisa tertanamkan, yaitu ada nilai informatif, etika, budaya, dan kependidikan. Semoga langkah kecil kita ini menjadi suatu yang bisa membias kebaikan-kebaikan besar dan menjadikan peran kita betul-betul menjadi bagian dari peran kepahlawanan dalam diri maupun bangsa dan masyarakat sekitar kita. Amin. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dulu. Ini dari Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih banyak atas pemaparan para narasumber. Mohon maaf, izin bertanya. Untuk bisa mendirikan kepahlawan dalam diri kita harus merdeka terlebih dahulu. Padahal seringkali kita kalah terhadap nafsu kita, masih terjajah dengan ego kita. Bagaimana tips-tips atau cara-cara dari para narasumber agar bisa merdeka dari ego kita? Ini ditujukan pada narasumber. Kepada Gus Nizam mungkin bisa menanggapi lagi dari pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan yang sangat bagus. Di antara tips memerdekakan diri dari penjajahan hawa nafsu dan setan serta ego sendiri adalah fana fila. Dalam arti fana fila adalah meleburkan kedirian rendah kita ke dalam diri tinggi hakiki, yaitu sifat-sifat ketuhanan umum. Ada sifat-sifat ketuhanan umum, yaitu sifat-sifat ketuhanan rohmaniyah. Kita harus bersifat welas asih, mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan umum, kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, alias tidak mengedepankan ego, keakuan, keangkuhan. Harus mematikan keakuan, keangkuhan, dan kenegatifan dalam diri. Memang menuju berhasil mematikan egosentris, keangkuhan, arogansi, dan kenegatifan serta ketercelaan dalam diri butuh waktu yang tidak sebentar. Harus rajin olah rasa, olah pikir, olah raga juga untuk bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu sendiri dan pengaruh setan serta dunia seisinya yang
Itu semua menghalang-halangi kemerdekaan diri. Sebelum merdeka, tidak bisa mendirikan sifat kepahlawanan. Maka harus merdeka dulu dari belenggu penjajahan hawa nafsu dan sifat ketercelaan dalam diri. Itulah arti pahlawankan dirimu. Setelah itu, dirikan pahlawanmu dengan Allah atau bersama Allah. Artinya, tidak pernah menisbatkan kebenaran dan kebaikan diri ke dirinya sendiri. Jadi selalu menisbatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja Mbak Nana. Baik, Gus Hisham, terima kasih penjelasannya. Jadi itu ya, Bu Aida, seperti yang sudah disampaikan, tips untuk bisa memerdekakan, untuk menjadi pahlawan dengan memerdekakan diri dalam diri, agar supaya kita bisa mempunyai sifat-sifat mulia, sifat-sifat ketuhanan, dengan meleburkan diri rendah ke dalam diri tinggi, yaitu sifat ketuhanan yang rohmani. Baik, terima kasih. Ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin kita akan, saya lihat dulu apakah masih ada pertanyaan dari partisipan. Sudah tidak ada lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya akan ada closing statement dari narasumber, yang mana sebenarnya tadi sudah banyak yang dipaparkan, tapi mungkin masih ada yang tertinggal yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam diri untuk memperbaiki sifat-sifat kita, untuk meraih ke sifat-sifat mulia, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Silakan Gus Nizam untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Ya, bersama-sama mari kita pahlawankan diri kita, kemudian kita dirikan kepahlawanan kita dengan dirimu, dengan laku fana filah. Fana filah adalah meleburkan kedirian rendah kita ke dalam diri tinggi, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Kemudian dirikan pahlawanmu dengan baqa ma'allah. Baqa ma'allah adalah berkekalan bersama Allah dalam menegakkan kebenaran dan melakukan kebaikan secara universal. Tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, dan tidak pernah menisbatkan kebenaran dan kebaikan kepada selain Allah yang Maha Esa. Atau dalam arti lain, pahlawankan dirimu dengan bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dirikan pahlawanmu dengan bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sifat mulia setelah sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan adalah perjalanan menaik, sifat kemanusiaan adalah perjalanan menurun, kembali ke makhluk dengan menyandang sifat-sifat
ketuhanan. Sifat ketuhanan ada dalam jiwa, sifat-sifat kemanusiaan ada dalam raga. Jika ini dapat diterapkan dengan benar dan baik, ya dialah pahlawan. Dalam arti sesungguhnya menurut di hadapan Tuhan dan manusia. Walaupun tidak ada yang memanggil atau yang menggelari pahlawan, tapi dialah pahlawan. Pahlawan adalah ia yang benar-benar mengamalkan perintah pahlawankan dirimu dan dirikan pahlawanmu. Arti pahlawan adalah sosok yang menyandang berbagai sifat mulia yang dirangkum dalam sifat ketuhanan yang Maha Esa dan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun yang menyandang sifat ketuhanan yang Maha Esa, jiwanya menyandang sifat ketuhanan yang Maha Esa, dan raganya menyandang sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, dialah pahlawan yang sesungguhnya, tanpa tanda jasa, tanpa tanda apa-apa, namun dialah pahlawan dalam arti sesungguhnya. Saya rasa itu rangkuman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan baik, dan semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran yang terkandung dalam tema pahlawankan dirimu, dirikan pahlawanmu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih atas closing statement yang luar biasa. Semoga kita semua bisa memetik intisari dari apa yang sudah kita paparkan, sudah dipaparkan dan kita bincangkan bersama-sama pada malam hari. Semoga dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama menjadikan nutrisi rohani kita untuk bisa menjadikan dan menanamkan jiwa kepahlawanan dalam diri dengan selalu bersifat ketuhanan atau sifat-sifat dalam diri. Kita bisa menerapkan dengan tidak menisbatkan kebaikan kita selain Tuhan tahu salah kata. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam waktu dan kondisi yang lebih baik. Salam semua. Salam semua saudara. Ya, terima kasih disampaikan kepada moderator kita Mbak Nana yang sudah memandu jalannya diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini, dan saya sampaikan terima kasih kepada narasumber dengan Gus Nizam dan juga para rohaniawan IMP yang lain sebagai tokoh penanggap, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan setia mengikuti jagongan online IMP. Semoga kita dapat menjadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi orang lain, juga bagi masyarakat luas, bahkan bagi bangsa, di mana kita bisa menjadi insan paripurna yang selalu terus memperbaiki diri dan juga bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Tetap setia mengikuti jagongan online IMP. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. saudara.